Hanya dalam waktu 1 tahun terakhir ini, data 1 tahun terakhir, terdapat 9 penambahan kawasan industri baru, di mana 4 diantaranya berlokasi di luar Pulau Jawa. Ya, sementara itu pemirsa, dalam catatan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, selama 1 tahun ini terdapat 9 kawasan industri baru di berbagai wilayah. Ya, hal ini membuat total kawasan industri nasional mencapai 173 kawasan. Kementerian Perindustrian mencatat pembangunan kawasan industri di Indonesia meningkat dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bertambah 9 kawasan industri baru di berbagai wilayah di Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, dengan bertambahnya 9 kawasan industri baru ini, pertumbuhan kawasan industri berdampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi. Di samping itu, dalam setahun terakhir, jumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan industri naik 1,12% atau bertambah 132 perusahaan, sehingga totalnya kini mencapai 11.970 perusahaan. Selain itu, realisasi investasi di sektor industri meningkat sebesar Rp571,58 triliun atau tumbuh 9%. Peningkatan ini sejalan dengan adanya penambahan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja yang naik 15% menjadi 2,5 juta tenaga kerja. Agus menekankan bahwa pengembangan kawasan industri menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat daya saing dan memperluas akses industri nasional di pasar global. Pembangunan kawasan industri di Indonesia menunjukkan kemajuan yang baik, kemajuan yang pesat. Hanya dalam waktu 1 tahun terakhir ini, data 1 tahun terakhir, terdapat 9 penambahan kawasan industri baru, di mana 4 diantaranya berlokasi di luar Pulau Jawa. Dalam catatan Kementerian Perindustrian, total luas lahan kawasan industri nasional meningkat 4,8% atau setara dengan tambahan 4.468 hektar. Sehingga secara keseluruhan luas lahan kawasan industri di Indonesia kini mencapai 97.345 hektar dengan total 173 kawasan industri yang tersebar di seluruh provinsi. 9 kawasan industri baru tersebut meliputi IP-IP di Sulawesi Tengah, Isentra di Jawa Timur, Wadi Bantai Industrial Park di Sulawesi Selatan, KI Cikembar 2 dan KI Losarang di Jawa Barat, Purwakarta Integrated Industrial Park Jawa Barat, KI Pulau Penebang di Kalimantan Barat, KI Sivir di Jawa Tengah, serta KI Tembesi di Kalimantan Barat. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Sejak dimulai pada Januari lalu, makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto telah menyalurkan 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Adapun pada tahun 2025, BGN fokus mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Makan bergizi gratis atau MBG menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Program ini sebelumnya terus digaungkan Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres tahun 2024 lalu. Presiden Prabowo menyebut program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses gizi yang lebih baik. Sejak berjalan secara bertahap pada 6 Januari 2025, MBG telah menyalurkan total 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Sementara jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program MBG terus bertambah. Data per Oktober 2025 menunjukkan bahwa 10.681 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk menjalankan program MBG. Badan Gizi Nasional optimistis program makan bergizi gratis bisa terrealisasi sesuai target pada tahun 2025.
BGN kini fokus mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Kita kejar 82,9 juta, mudah-mudahan tercapai. Tapi kita optimis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta begitu, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang 71 triliun. Badan Gizi Nasional juga terus mengevaluasi dan membenahi sejumlah kekurangan dan kendala dalam program makan bergizi gratis. Tim Liputan, IDEX Channel. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan di sisi ekonomi, program makan bergizi gratis sudah membuka 1 juta lapangan pekerjaan baru di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur. Presiden mengungkapkan 30.000 PPG yang dimiliki BGN saat ini membutuhkan setidaknya 50 pekerja. Tak hanya itu, Prabowo mengklaim setiap SPPG juga menerima 15 pemasok bahan makanan untuk menu MBG. Masing-masing pemasok atau supplier mempekerjakan minimal 5-10 orang. Prabowo menerima hasil kajian Rockefeller Institute yang melaporkan bahwa program MBG Indonesia menjadi sorotan dunia. Mereka menyampaikan bahwa dampak ekonomi dari program MBG sangat terasa dan tinggi. Meski demikian, Presiden Prabowo tak memungkiri bahwa masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program MBG, salah satunya ditemukan kasus keracunan dan sakit perut yang dialami penerima manfaat. Namun Prabowo menilai kekurangan tersebut masih dalam tahap error yang manusiawi. Dan mungkin tahun depan akan mencapai minimal 1,5 juta yang kerja langsung untuk SPPG. Kita punya 30.000 SPPG nantinya, kalau berfungsi semua, tiap SPPG, tiap dapur membutuhkan 50 orang bekerja, jadi 50 kali 30.000, 1,5 juta. Tiap dapur sekarang rata-rata menerima supplier yang jual telur, yang jual sayur, yang jual macam-macam itu rata-rata 15 per dapur. Masing-masing supplier mempekerjakan minimal 5-10 orang. Jadi kita bisa bandingkan multiplier effect. Ya, berbicara soal salah satu program prioritas atau unggulan ya Vin ya dari pemerintahan Prabowo Subianto yakni MBG, tentu kita apresiasi apa yang sudah dilakukan terkait dengan pembukaan lapangan kerja begitu, tapi yang memang harus diperhatikan adalah bagaimana kemudian kualitas dari MBG yang disalurkan. Dan saya justru berpikir agak lain nih Vin, bahwa sebetulnya disasar dalam program MBG ini adalah pembukaan lapangan kerja, kemudian penghidupan hulu sampai hilir terutama sektor-sektor ekonomi, supplier dan juga pemasok, atau memang memberikan gizi ke anak-anak sekolah. Jangan-jangan gizi ke anak sekolahnya ini menjadi poin terakhir yang dituju, sementara menghidupkan kedua sisi tadi menjadi yang utama. Nah, ini yang kemudian harus diseimbangkan lah, boleh untuk mengejar sisi ekonominya, tapi kemudian kualitas MBG yang disalurkan, gizi yang didapatkan juga harus sesuai. Jangan sampai program ini hanya asal ada karena memang sudah janji politik, Vin. Ya, benar sekali Pak Jadi. Tidak hanya kuantitas ya, tapi juga kualitasnya perlu dikedepankan juga. Seperti gizi tadi saya Fajar sebutkan, dan juga bahan makanannya dan lain sebagainya itu perlu dikedepankan agar ya tidak terjadi lagi ya mungkin kasus-kasus yang sudah terjadi seperti keracunan dan lain sebagainya, karena memang sangat disayangkan jika sudah menggunakan dana sebesar ini tapi hasilnya juga masih belum maksimal ya. Kita harapkan saja semua kedepannya MBG ini bisa memberikan benar-benar juga kualitas yang memang sama tingginya dengan kuantitas yang ingin dicapai ya. Betul sekali. Baik, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Infrastruktur menjadi fokus utama evaluasi setahun pemerintahan Prabowo Subianto. Ya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku infrastruktur bukan hanya tentang jalan dan jembatan, tetapi menjadi elemen penentu keberhasilan program-program strategis pemerintah. AHY mencontohkan bagaimana pembangunan infrastruktur pendukung menjadi kunci swasembada pangan. AHY juga menyoroti peran infrastruktur dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. AHY menegaskan komitmennya untuk memastikan semua proyek infrastruktur berjalan sesuai target. Tentunya dari sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, memang infrastruktur ini harus bisa memberikan dukungan kepada sejumlah agenda prioritas. Bicara swasembada pangan butuh infrastruktur, butuh bendungan, irigasi yang juga baik. Swasembada energi juga begitu, swasembada air apalagi. Dan banyak lagi termasuk bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Perumahan rakyat yang juga semakin
terjangkau. Jadi banyak sekali aspek infrastruktur yang menjadi elemen penting